Bentar, kita kelompok berapa, woi? 8. Kelompok 18. Kita kelompok 8 kan? 18. Woi. Kelompok 8. Kita kelompok 8 kan? 18. 14. Oke. Ya, oke, ulang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami. Kami dari kelompok 18 yang beranggotakan saya, Dimas Pramudia, kemudian ada Hernandes Bangkit Gultong, kemudian Muhammad Thorik, dan yang terakhir Muhammad Fawaz. Lab Turus 1758 Along dijelaskan oleh Fawaz. Di sini kami akan memberikan informasi terkait pemetaan berbasis GIS dari pola distribusi spasio-temporal ikan layur Tracheus lepidus linnaeus 1758 di sepanjang pantai Saruta, India. Itu ada abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola distribusi spasial dan temporal ikan layur di sepanjang pantai India dengan pendekatan berbasis sistem informasi geografis atau GIS. Distribusi ikan layur dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan termasuk suhu, salinitas, dan ketersediaan makanan yang dapat dipetakan menggunakan teknologi GIS untuk meningkatkan pemahaman terhadap pola penyebaran dan dinamika stok ikan ini. Kemudian di pendahuluan, yaitu ikan layur merupakan salah satu spesies yang memiliki nilai ekonomi tinggi di berbagai wilayah pesisir, termasuk sepanjang pantai Saurashtra, India. Distribusi spasial dan temporal ikan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan seperti suhu, salinitas, dan ketersediaan makanan. Dalam beberapa dekade terakhir, metode berbasis sistem informasi geografis telah menjadi alat yang penting dalam memahami distribusi spasial ikan serta dinamika populasi mereka. Kemudian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola distribusi spasial dan temporal ikan layur di sepanjang pantai Saurashtra dengan memanfaatkan teknologi GIS. Dengan pemetaan berbasis GIS, penelitian ini akan mengidentifikasi faktor lingkungan utama yang mempengaruhi distribusi ikan layur dan bagaimana dinamika stok ikan ini berubah sepanjang waktu. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi berbasis data spasial yang dapat digunakan dalam perencanaan dan pengelolaan perikanan berkelanjutan di wilayah pantai Saurashtra. Kemudian pemodelan distribusi ikan akan dilakukan untuk menentukan hubungan antara distribusi ikan layur dan faktor lingkungan utama. Hasil pemodelan ini akan digunakan untuk membuat prediksi distribusi ikan pada periode mendatang yang dapat membantu dalam pengelolaan perikanan. Hasil analisis akan diinterpretasikan guna memberikan rekomendasi pengelolaan perikanan berbasis ekosistem untuk mendukung keberlanjutan stok ikan layur di wilayah penelitian. Kemudian, berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka di atas yang sudah disebutkan, penelitian ini mengajukan beberapa hipotesis utama, yaitu H1, distribusi spasial ikan layur di sepanjang pantai Saurashtra menunjukkan pola yang tidak merata dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti suhu, salinitas, dan klorofil A. Kemudian H2, distribusi temporal ikan layur menunjukkan variasi musiman yang signifikan dengan kepadatan populasi yang lebih tinggi pada musim tertentu. H3, penggunaan teknologi GIS dalam analisis distribusi ikan layur dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan perikanan dengan menyediakan informasi yang lebih akurat mengenai pola distribusi ikan. Dengan pendekatan berbasis GIS, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai distribusi spasial dan
temporal ikan layur serta mendukung upaya pengelolaan perikanan yang berkelanjutan di wilayah pantai Saurashtra India. Oke, selanjutnya yaitu dasar teori. Sistem informasi geografis atau sering disebut dengan GIS merupakan alat yang sangat efektif dalam menganalisis dan memetakan distribusi spasial ikan, termasuk Trichiurus leptorus. Distribusi ikan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan seperti suhu, kedalaman perairan, serta ketersediaan makanan, yang berperan dalam menentukan lokasi populasi ikan berdasarkan tahap pertumbuhan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pola distribusi spasial dan temporal ikan Trichiurus leptorus serta mendukung strategi penangkapan ikan yang lebih berkelanjutan dengan menggunakan GIS. Penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pola migrasi ikan dan area potensial untuk penangkapan ikan. Kemudian dasar teorinya, distribusi ikan Trichiurus leptorus sangat bergantung pada kondisi habitat yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti suhu perairan, kedalaman, dan musim. Berdasarkan konsep migrasi ikan yang dikemukakan oleh Harden Jones 1968, setiap tahap perkembangan ikan memiliki pola distribusi berbeda. Juvenil cenderung ditemukan di perairan dangkal dengan ketersediaan makanan yang tinggi, sementara subadult dan dewasa bermigrasi ke perairan yang lebih dalam. Lebih jelasnya akan dijelaskan oleh di bab 4 nanti. Kemudian untuk bahan dan peralatan itu sendiri, untuk bahan sendiri yaitu data hasil tangkapan ikan Trichiurus leptorus yang dikumpulkan dari kapal nelayan beroperasi di perairan Saurashtra. Kemudian yang kedua yaitu informasi geografis, latitud dan longitude dari lokasi penangkapan ikan. Kemudian yang ketiga adalah data kedalaman dan jumlah fish vendor atau ekosistem Silakan Torik. Baik, kemudian yang selanjutnya yaitu penelitian tersebut dilakukan mulai dari bulan Maret tahun 2013 hingga bulan Februari tahun 2014 di sepanjang perairan Saurashtra, India, dengan pembuatan peta garis pantai dan peta batimetri yang telah didigitasi serta pengambilan beberapa data spasial dan non-spasial untuk pembuatan database berdasarkan 3 musim penangkapan yang berbeda dalam 1 tahun dengan menambahkan data spasial dan non-spasial tersebut menjadi data query. Peta batimetri dan data query tersebut nantinya akan diintegrasikan menggunakan software SIG, kemudian dipetakan menggunakan teknik interpolasi geostatistik yang berguna untuk mengetahui pola distribusi spasio-temporal ikan layur di sepanjang perairan pesisir Saurashtra India. Kemudian kita bisa lihat pada tabel ini kita bisa lihat data penelitian yang dipakai, yaitu yang pertama data titik koordinat daerah penangkapan ikan untuk tipe datanya tersendiri yaitu data vektor. Kemudian cara perolehan datanya itu melalui GPS yang dipasang melalui kapal nelayan saat melakukan kegiatan penangkapan. Kemudian yang kedua yaitu titik koordinat nelayan saat melakukan hauling. Tipe datanya yaitu vektor. Cara perolehan datanya yaitu sama menggunakan GPS yang terpasang pada kapal nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan. Kemudian yang ketiga yaitu kedalaman daerah penangkapan ikan. Tipe datanya yaitu raster. Cara perolehan datanya melalui fish finder yang dipasang di kapal nelayan. Kemudian yang keempat, tanggal dan waktu kegiatan penangkapan. Tipe datanya yaitu non spasial.
Kemudian cara perolehannya yaitu dicatat pada saat nelayan melakukan kegiatan penangkapan. Kemudian yang kelima, jumlah dan jenis kapal yang digunakan dalam kegiatan penangkapan ikan. Datanya yaitu non-spasial. Kemudian cara perolehannya yaitu dicatat sebelum nelayan melakukan kegiatan penangkapan. Kemudian yang terakhir, yang keenam, kecepatan kapal saat melakukan penangkapan. Tipe datanya yaitu non-spasial. Untuk cara perolehan datanya yaitu melalui GPS yang dipasang pada kapal. Kemudian yang terakhir, jumlah, ukuran, dan berat ikan. Tipe datanya non-spasial. Cara perolehannya yaitu dicatat setelah nelayan melakukan kegiatan penangkapan ikan. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai data non-spasial dan spasial bisa dibaca di laporan. Oke, di sini kita masuk ke bab diskusi. Di sini ada peta dari daerah penelitian ditargetkan. Di sini berada di peta area di daerah perairan Laut Saurashtra di India. Silakan di slide lagi. Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa persebaran juvenil dari ikan-ikan layar ini berada di sebelah lebih banyak ditemukan di sebelah selatan daerah pantai Saurashtra. Hal ini dikarenakan daerah selatan tersebut merupakan tempat berakhirnya atau bermuaranya sungai yang menuju ke laut sehingga membawa nutrisi dengan banyak yang dapat berguna sebagai pertumbuhan dari ikan-ikan juvenil tersebut. Lalu tingkat kedalamannya juga ditemukan ikan juvenil lebih sering ditemukan di daerah yang daerah yang dangkal, perairan dangkal, karena mereka masih membutuhkan proses fotosintesis dari hasil yang dihasilkan oleh fitoplankton tersebut. Lalu untuk ikan remaja cenderung ditemukan di perairan yang mulai dalam. Contohnya di sekitaran dalam kedalaman 50 meter. Dan di sini masih ditemukan bahwa rata-rata ikan layur remaja tuh masih ditemukan banyak di sekitaran selatan perairan Saurashtra. Hal ini dikarenakan juga bahwa daerah tersebut memiliki banyak sekali nutrien yang berfungsi untuk sebagai pertumbuhan mereka. Hal ini juga berlaku kepada ikan-ikan layur yang berukuran dewasa. Namun yang membedakan di sini adalah ketika di musim dingin ikan layur dewasa cenderung ditemukan di perairan laut dalam karena mereka akan mulai melakukan pemijahan dan juga reproduksi untuk meneruskan perkembangan dari ikan-ikan layur yang ada di perairan Saurashtra. Lanjut ke bab kesimpulan. Ya, dari kesimpulan yang diambil, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa penggunaan sistem informasi geografi berperan besar dalam membantu pengambilan keputusan dalam pengelolaan ikan berkelanjutan. Kelebihannya itu dapat dipadukan dengan data spasial dan non-spasial serta mengintegrasikan menjadi satu dapat mempermudah pekerjaan dan pengambilan keputusan secara efisien. Hasil pengolahan data tersebut dapat digunakan oleh pemangku kebijakan dalam mengolah dan mengatur jumlah tangkapan, menentukan titik lokasi pengasuhan dan titik lokasi pemijahan ikan dalam mendukung perikanan ramah lingkungan dan berkelanjutan. Oke, baik. Berikut yaitu referensi yang kita pakai ada 6 jurnal yang kita pakai sebagai jurnal pembanding dari jurnal kita yang pakai. Kurang lebihnya dari kelompok kami informasi kurang lengkap. Untuk informasi lebih lengkapnya ada di PDF. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.